Pemirsa, program informasi Maluku Antar Nusa kembali hadir menjumpai Anda untuk penyiaran hari ini Sabtu 26 November 2016. Tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah liputan untuk Anda malam hari ini dan pemirsa, inilah cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa. Tangkal radikalisme, Kapolda Maluku gelar kuliah umum bagi mahasiswa di kampus Unpati Ambon. Guru berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Itulah pemirsa beberapa cuplikan berita utama yang dapat Anda ikuti dan bersama saya Carl Tenu, inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, para mahasiswa diharapkan bisa menjadi pelopor anti kejahatan, anti narkoba, anti radikalisme, dan pelopor bela negara. Dengan demikian, keutuhan NKRI akan tetap terjaga dan terpelihara karena menjaga stabilitas Kamtibmas adalah tanggung jawab seluruh komponen bangsa termasuk mahasiswa. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Patimura, Jumat pagi kemarin. Kapolda mengatakan mahasiswa sebagai kaum intelek dan juga penerus generasi bangsa memiliki peranan yang sangat dominan dalam menjaga keutuhan NKRI. Selain sebagai pelopor anti kejahatan, narkotika, radikalisme, dan pelopor bela negara, mahasiswa juga harus mampu menjalankan peranan yang baik di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, demi untuk mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Stabilitas keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan TNI dan Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, termasuk mahasiswa. Anggota Polri yang sementara menimba ilmu di bangku kuliah bisa menjadi agen mahasiswa untuk mendekatkan dunia kampus dengan institusi penegak hukum, khususnya kepolisian. Sini itu agen apa suara mahasiswa yang sampaikan ke saya? Wujud kedekatan Polri dengan masyarakat, berkolaborasi. Ya ini menangkal apa? Aspirasi mahasiswa, keberadaan anggota Polri justru dia nyampaikan ke saya, ya, nyampaikan dia perwakilan mahasiswa, jadi nggak susah-susah. Polri mahasiswa, anak didiknya Pak Rektor dan Dekan, ada dia sampaikan kemana ini sekarang mahasiswa begini, itu kebaikan suara mahasiswa, jadi nggak perlu, ngerti? Justru azas manfaat yang saya ambil. Kuliah umum yang disampaikan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin ini bertemakan eksistensi Polda Maluku dalam Hari Kamtibmas, pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, dan penegakan hukum di Provinsi Maluku. Sementara itu, sebagai leading sektor di bidang Kamtibmas, Polda Maluku telah melaksanakan perannya seoptimal mungkin dengan menggerakkan para pilar Kamtibmas lainnya dan seluruh komponen bangsa yang ada di Provinsi Maluku. Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Polda Maluku, saat ini sedang melakukan proses perubahan status tipe. Saat ini Polda Maluku sedang mengajukan permohonan modernisasi peralatan dan perlengkapan Direktorat Polair dan akan menyempurnakan pengembangan Brimob Kepulauan serta prioritas ke depan para Babin Kamtibmas akan didesain menjadi Babin Kamtibmas Pesisir. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan dan mengembangkan sumber daya manusia di negara ini. Tanpa guru, anak bangsa ini tidak dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia. Tanggal 25 November adalah tanggal bersejarah bagi guru di tanah air. Di tanggal itu, 71 tahun silam, seluruh guru di tanah air bersatu untuk mendeklarasikannya sebagai Hari Persatuan Guru Republik Indonesia. Dengan lahirnya PGRI, maka segala bentuk perbedaan dan potensi perpecahan kelompok guru sepakat untuk dihapuskan. Ketika itu, puluhan organisasi guru bersatu untuk membentuk satu-satunya organisasi profesi guru, yakni PGRI. Hal ini disampaikan PLT Ketua Umum PGRI yang dibacakan Ketua PGRI Maluku, Saletio, pada upacara Hari Guru dan HUT PGRI ke-71 di Masohi. Saat ini ada upaya mendorong kembali situasi seperti sebelum lahirnya PGRI, namun PGRI akan tetap kokoh menjaga persatuan dan kesatuan guru Republik Indonesia.
Salitio juga mengajak seluruh guru untuk berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 yang menetapkan hari lahir PGRI tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Hal ini diperkuat dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru adalah aktor utama dalam memajukan pembangunan bangsa. Tanpa guru, anak bangsa akan terpuruk dan tidak dapat bersaing secara global. Guru juga harus memiliki karakter yang kuat, membangun persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, saling menghargai dan rela berkorban demi NKRI sebagaimana tertuang dalam Nawacita. Sebagai organisasi profesi guru, PGRI telah memiliki instrumen penting sebagai bingkai mentalitas dan moralitas guru dalam bekerja, yaitu Kode Etik Guru. Menteri Pendidikan Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku mengatakan, guru memiliki peran yang amat mulia dan strategis, sebab di tangan gurulah pamong dan tenaga kependidikan masa depan bangsa dipertaruhkan. Melalui anak-anak peserta didik di sekolah, sanggar-sanggar belajar kita akan menentukan masa depan bangsa. Tidak ada sosok sukses yang tidak melewati sentuhan seorang guru. Sauburwa mengatakan kita bisa berdiri tegak hingga saat ini karena pernah ditempa oleh para guru. Sejak ditetapkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka secara resmi guru dinyatakan sebagai pekerja profesional. Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru agar mereka dapat berkonsentrasi dalam menciptakan sumber daya manusia bagi bangsa dan negara ini. Otis Kotadini melaporkan. Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-71 Jumat pagi dilaksanakan Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Bertindak selaku pimpinan upacara, Camat Teluk Ambon, Baguala, Megi Legatompesi. Hari ulang tahun PGRI ke-71 dan Hari Guru Nasional Jumat pagi dilaksanakan Kecamatan Teluk Ambon, Baguala dalam bentuk upacara bendera. Bertindak sebagai pemimpin upacara Camat Teluk Ambon, Baguala, Megi Legatompesi. Upacara tersebut diikuti seluruh guru dan siswa yang ada di Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan SMA dan SMK. PLT Ketua Umum PGRI Pusat dalam arahannya yang dibacakan pemimpin upacara mengatakan, guru merupakan aktor terpenting di balik keberhasilan anak bangsa. Persaingan global yang mengantarkan anak bangsa ini harus bersaing dengan anak bangsa negara lain itu merupakan upaya guru selama ini. Dengan kata lain, guru merupakan kunci keberhasilan bangsa ini dalam menciptakan sumber daya manusianya. Di sisi lain, guru juga harus memiliki karakter yang kuat, membangun persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan saling menghargai, dan semangat berkorban membela NKRI sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita. Kehadiran PGRI sebagai organisasi profesi adalah nyata dalam membangun bangsa ini, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau sekalipun, di daerah perbatasan, terpencil maupun di daerah konflik sekalipun, di mana ada sekolah, di situ pasti ada PGRI. PGRI hadir dan bertekad untuk memberikan yang terbaik dalam mempersiapkan generasi penerus dan penentu bangsa. Mendidik anak, kata Megi Legatompesi, memerlukan kecintaan, belas kasih, tanggung jawab, kerelaan berkorban. PGRI mengajak guru-guru untuk meningkatkan kapasitas diri, membangun kesadaran kolektif demi meningkatkan mutu pembelajaran, menciptakan suasana belajar yang kreatif dan menyenangkan sehingga membuat anak ceria dan senang belajar. Ini sebagai deklarasi yang terus disuarakan dan diperjuangkan sebagai gerakan moral dalam memajukan pendidikan nasional. Seusai melaksanakan upacara dilanjutkan dengan pemberian hadiah kepada para pemenang lomba yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-71 di lingkup Kecamatan Teluk Ambon, Baguala. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, berikut ini Anda dapat mengikuti kampanye Pilkada Kota Ambon, Seram bagian Barat, dan Kabupaten Buru yang kami kemas dalam segmen Pilkada 2017. Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Samson
Atapari dan Sufi Majid mendapat dukungan dari Poros Intelektual Muda SBB Kultur Sulawesi Tenggara. Poros Intelektual Muda SBB Kultur Sulawesi Tenggara berharap pasangan yang dikenal dengan jargon Ina Ama itu melakukan perubahan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur dari dusun dan desa. Intelektual Muda SBB Kultur Sulawesi Tenggara deklarasi mendukung pasangan Ina Ama dalam Pilkada Seram Bagian Barat 2017 mendatang. Para intelektual muda itu menilai pasangan Samsun Atapari dan Supi Majid yang dikenal dengan jargon Ina Ama itu merupakan putra SBB berkualitas. Hal itu terbukti dengan peran mereka selama menjadi anggota legislatif sangat berpihak terhadap pembangunan di SBB. Poros Intelektual Muda melihat pembangunan di SBB selama pemerintahan yang lalu hanya berpusat di kota kabupaten, sementara di dusun dan desa terabaikan. Faktanya masyarakat di dusun dan desa kesulitan akses menuju pusat kabupaten. Hal itu berdampak terhadap tingginya biaya distribusi kebutuhan pokok, hasil pertanian, dan perikanan. Sementara di bidang pemerintahan dalam melayani publik masih adanya diskriminasi. Untuk itu, Poros Intelektual Muda SBB Kultur Sulawesi Tenggara berharap jika terpilih pasangan Ina Ama dapat melakukan perubahan melalui kebijakan di berbagai bidang. Pasangan Ina Ama menyambut dukungan itu dengan sukacita. Calon Bupati SBB Samsun Atapari menyatakan berbagai keluhan, kesulitan masyarakat Seram Bagian Barat semuanya telah terakomodir dalam visi misi mereka yang dijabarkan dalam program prioritas. Jika dipercayakan rakyat, pasangan Ina Ama memiliki konsep pembangunan yang dimulai dari dusun dan desa. Menurutnya, SBB memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik di bidang perikanan, pertanian, maupun pertambangan. Semuanya itu dapat dikelola untuk kesejahteraan masyarakat bila infrastruktur tersedia. Intelektual muda ini kan sebagai pemikir dan sebagai motivator untuk bagaimana sebagai salah satu stakeholder yang nantinya juga memberikan pemikiran-pemikiran dan konstruktif. Dan mungkin penilaian dari teman-teman ini juga dari 4 kandidat yang ada di SBB yang mungkin sejiwa, sekemistri, sejalan, dan bisa membangun komunikasi politik yang lebih terarah dan lebih terintelektual, mungkin ada di Ina Ama. Sehingga proses inilah yang akhirnya memberikan dukungan bagi kami. Sementara itu, 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati SBB lainnya, Rodal, Yakin, dan Tuntas, juga melakukan kampanye di sejumlah tempat sesuai jadwal yang ditetapkan KPU SBB. Pasangan Rodal diusung Partai Demokrat dan PAN, pasangan Yakin diusung Partai Hanura dan Partai Nasdem, sedangkan pasangan Tuntas diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra. Hamjatumia melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga desa Waimiting berharap pasangan calon bupati dan wakil bupati Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu dapat memberikan perubahan dan harapan baru bagi masyarakat buruh. Pasangan calon dengan nomor urut 1 yang berakronim baru ini mendapat sejumlah perhatian dari masyarakat desa Waimiting. Warga desa Waimiting berharap adanya perubahan baru yang terjadi jika nantinya pasangan calon nomor urut 1 Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu dapat memenangkan pesta demokrasi pada Februari 2017 mendatang. Dalam orasi, Ketua Tim Pemenang Baru Ikram Umasugi menjanjikan sebuah perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Buru. Ketua Tim Sukses pasangan baru ini menyebut sebuah perubahan jika dibarengi dengan dukungan dari semua lapisan masyarakat buruh kepada pasangan baru, maka perubahan itu akan terjadi. Umasugi menuturkan sebuah perubahan tidak semudah membalik telapak tangan jika tidak mendapat dukungan dari warga masyarakat. Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu, kata Umasugi, adalah figur yang dapat menciptakan sebuah perubahan baru bagi Kabupaten Buru. Perubahan itu dapat diimplementasikan dengan berbagai program yang telah disiapkan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat lewat aksi kerja nyata. Umasugi berharap masyarakat Waimiting dapat memberikan dukungan kepada pasangan Bakri Lumbesi dan Ruli Hentihu. Dengan begitu, perubahan baru akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di bumi Bupolo. Dari Namlia, kontributor TVRI Eren Stasi Jawa melaporkan.
Pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buru Ramli Umasugi bersama pasangannya Mustafa Besan melakukan belusukan ke Dusun Nametek. Warga dusun setempat antusias menyambut kedatangan pasangan yang berakronim Rama dengan salam dua jari. Pasangan Rama saat belusukan di Dusun Nametek mendapat sambutan meriah dari ribuan massa pendukungnya. Massa pendukung dari Dusun Nametek antusias menyambut kedatangan pasangan calon nomor urut 2 dengan salam dua jari. Penyambutan ini menyentak Ramli Umasugi dalam orasi politiknya akan menjadikan sektor pendidikan sebagai program penting. Olehnya itu pemerintah harus hadir untuk mendekatkan diri dengan masyarakat serta menjadikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi masa depan anak-anak bangsa yang memiliki potensi di Buru. Di samping itu, Rama juga bertekad untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur ini jelas akan berguna untuk menjawab persoalan akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sarana lainnya. Ramli berharap mendapat restu dan dukungan dari masyarakat Nametek untuk kembali memimpin Buru 5 tahun mendatang. Melalui dukungan warga pada pilkada, Rama dapat mewujudkan kerinduan dan keinginan masyarakat di Buru secara umum. Sementara Mustafa Besan dalam orasi politiknya mengatakan, Buru adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Pemerintah dan masyarakat tinggal mengelola sumber daya alam secara lestari dan bertanggung jawab demi untuk kesejahteraan daerah dan masyarakat. Dari Namlia, kontributor TVRI Eren Stasi Jawa melaporkan. Program penyuluhan kesehatan yang dilakukan kaum perempuan di kawasan Air Putri Kota Ambon disambut baik pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Lohinapesi Syarif Hadler. Kegiatan tersebut diakui mendukung salah satu program prioritas pasangan berakronim Paparisa baru itu, yakni Ambon yang Sehat. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohinapesi dan Syarif Hadler menyempatkan waktu menemui kaum perempuan di kawasan Air Putri Kamis malam. Kaum perempuan Air Putri yang tengah menggelar penyuluhan kesehatan mengajak pasangan berakronim Paparisa baru itu untuk melihat dari dekat program-program yang dijalankan mereka. Salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan kesehatan yang menghadirkan narasumber dokter dan ahli gizi. Program yang diinisiasi kaum perempuan Air Putri ini mengangkat topik tentang dampak HIV/AIDS, kanker serviks, maupun hipertensi yang merupakan penyakit-penyakit pembunuh utama di Indonesia. Calon wali kota Ambon, Richard Lohinapesi, mengapresiasi program yang dilakukan kaum perempuan di kawasan Air Putri. Lohinapesi mengaku program kaum perempuan di Air Putri ini mendukung salah satu program prioritas pasangan Paparisa baru, yakni Ambon yang Sehat. Menurut Lohinapesi, untuk mewujudkan warga kota Ambon yang sehat, maka pasangan Richard Syarif berkeinginan semua warga kota mesti memiliki kartu BPJS Kesehatan. Dengan adanya kartu BPJS Kesehatan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat akan dilakukan secara gratis. Siloam, sebuah rumah sakit bertaraf internasional dengan layanan BPJS Kesehatan, tengah dipercepat penyelesaiannya. Rumah sakit ini akan melayani masyarakat pengguna kartu BPJS Kesehatan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk itu, Lohinapesi meminta agar rumah sakit yang lain di kota Ambon juga dapat meningkatkan mutunya agar dapat bersaing dengan rumah sakit Siloam dalam pelayanan kesehatan. Dirinya percaya warga kota Ambon yang sehat dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas di masa mendatang. Melki Latusau oleh Sarles Bolaman melaporkan. Pemirsa, kampanye tatap muka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya Samlato Konsina dengan warga Amahusu tidak hanya untuk menjalin silaturahmi. Mereka juga membangun komitmen untuk mengembangkan kota Ambon yang lebih baik lagi. Komitmen pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlato Konsina disampaikan keduanya pada kampanye tatap muka dengan warga masyarakat Amahusu. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan komitmen dirinya dan Sam untuk membangun kota Ambon lebih baik lagi akan dilakukan lewat program-program yang dikenal dengan program pro rakyat dan pro lingkungan.
Salah satunya adalah pelayanan puskesmas 24 jam setiap hari Senin sampai Minggu dan menyediakan mobil ambulans pada setiap kecamatan. Hal ini untuk menjawab keluhan warga masyarakat Amahusu pada umumnya, warga masyarakat Kecamatan Nusaniwe. Pada program Pro Lingkungan, pasangan nomor urut 2 Paulus Kastanya Samlato Konsina akan melakukan penataan kembali lokasi-lokasi akibat bencana alam dan pengendalian wilayah peresapan air, revitalisasi dan pengembalian kembali fungsi sungai dan air. Selain itu, ada juga gerakan budaya Kalesang dan Sadar Ambon Bersih berkelanjutan. Mengingat kawasan pantai negeri Amahusu merupakan kawasan wisata yang ditetapkan pemerintah Kota Ambon sebagai kawasan wisata. Olehnya diperlukan peningkatan edukasi kuliner sehat bagi pelaku-pelaku usaha yang berjualan di pinggir jalan. Sementara calon wakil wali kota Ambon Samlato Konsina menegaskan dirinya dan Paulus Kastanya maju pada Pilkada Kota Ambon 2017 untuk melayani dan bekerja yang terbaik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Latu Konsina juga menepis isu yang beredar bahwa dirinya akan menjadikan Paulus Kastanya sebagai wali kota boneka. Isu tersebut dihembuskan mereka yang takut terhadap bayangannya sendiri dan mencoba merusak nama baik orang lain. Dirinya yakin dengan kehendak Tuhan disertai hati yang ikhlas dan murni bekerja untuk kepentingan rakyat, pantas akan mendominasi suara pada Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Maluku Antar Nusa. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-27 tingkat Kota Ambon semalam resmi dimulai. Pembukaan MTQ tingkat Kota Ambon dilakukan penjabat Wali Kota FJ Papilaya. Perhelatan MTQ ke-27 tingkat Kota Ambon berlangsung di negeri Laha. Tidak kurang dari 50 kafilah mengambil bagian dalam event kerohanian tersebut. Mereka merupakan utusan dari 4 kecamatan, masing-masing Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, dan Kecamatan Teluk Ambon. Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 Kota Ambon diawali dengan defile para kafilah dan pembacaan kalam ilahi. MTQ tingkat Kota Ambon selain untuk meningkatkan keimanan dan keterampilan baca para kafilah terhadap kitab suci Al-Quran, juga untuk mempersiapkan perwakilan Kota Ambon dalam MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 mendatang di Kabupaten Buru Selatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Rusdi Latu Konsina mengatakan, dalam hasanah pembangunan di bidang agama, penyelenggaraan MTQ, Pesparawi dan Pesparani mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Event keagamaan tersebut diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang agamis dan berperadaban luhur demi terwujudnya masyarakat yang rukun dan damai. Menurut Latu Konsina, MTQ ini tidak hanya untuk memilih peserta terbaik untuk mewakili Kota Ambon pada MTQ tingkat Provinsi 2017. MTQ tersebut memiliki makna yang hakiki sebagai wahana dakwah Islamiyah melalui kreativitas seni melalui perpaduan harmoni antara etika dan estetika. Sementara itu, penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya saat membuka MTQ ke-27 tersebut mengatakan, MTQ merupakan kegiatan yang telah melekat dalam kultur masyarakat dan bangsa Indonesia. Musabaqah Tilawatil Quran senantiasa memiliki daya tarik dalam kehidupan masyarakat sebagai event keagamaan. MTQ, kata penjabat Wali Kota, menjadi forum silaturahmi yang menebar nilai positif untuk memperkuat hubungan persaudaraan lintas etnis dan agama. Yulius Padaunan dan Hamzah melaporkan. Selalu memberikan petunjuk 25 November 2016.